Jadi saya hanya mau merangkum saja yang sebelumnya tadi, bahwa Allah itu satu. Kita orang Kristen tidak percaya ada Allah lebih dari satu. Coba kita baca Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah syahadatnya orang Yahudi, pengakuan imannya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, itu bahasa Ibraninya. Kita baca juga Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 45 ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kita baca Markus 12 ayat 28 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus saja mengulangi yang dikatakan dalam ulangan tadi. Jadi ajaran Yesus tidak berbeda dengan ajaran Musa. Allah itu satu. Kita baca 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia. Maksudnya berhala itu tidak ada realitanya. Itu hanya karangan orang. Jadi kalau orang menyembah berhala lalu dewanya datang, itu roh jahat yang datang, bukan dewa itu. Ya, coba kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 19-20. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang dimaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada persembahan mereka adalah kepada roh-roh jahat. Jadi ada kalau orang di dalam suatu kuil berhala apa saja lalu kerasukan dewa ini, kerasukan dewa itu, yang masuk roh jahat, bukan dewanya itu. Sebab menurut Alkitab tidak ada dewa, tidak ada Tuhan-Tuhan seperti itu, hanya Allah yang satu. Coba baca lagi dari 1 Korintus 8 ayat 4 tadi. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tiada ilah yang lain kecuali yang Esa. Kita baca juga di dalam 1 Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa engkau ini? Ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadahkan ke langit dan berkata, Bapa yaitu tiba satu. Jadi Allah yang satu-satunya itu Bapa, bukan yang lain-lain. Kalau dia bukan Allah Bapa ya bukan. Jelas itu ya. Allah yang satu-satunya yang benar kata Yesus adalah Bapa, bukan yang lain. Kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat Galatia 3:20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Allah adalah satu. Coba dihafalkan ayat ini saudara, sehingga kalau saudara diajak debat dengan orang luar, dituduh mau Allah kita tiga, tunjukkan tidak ada Alkitab kami mengajarkan Allah itu tiga. Dalam Alkitab kami ya, ada Alkitab kami jelas Allah itu satu, ya. Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah. Satu Allah, ya tak? Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya. Itu baik, tapi masalah percaya satu Allah yang satu gini ini, setan pun percaya kalau itu. Jadi itu tidak sama dengan itu, tidak beda dengan imannya setan. Kalau percayanya Allah itu Allah yang begini, satu kayak angka gitu, ya.
Dan Allah yang satu itu adalah Bapa, bukan yang lain. Tadi sudah kita bahas. Juga kita bahas lagi 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kita baca juga Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi Allah yang esa disebut Bapa ini disebut dengan istilah demikian bukannya dalam artian sebagai yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Karena Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci pula. Allah itu roh. Dan roh itu tidak daging dan tulang, tidak ada tubuh, maka tidak ada jenis kelamin. Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh, dan roh itu dijelaskan di dalam Lukas 24 ayat 37 sampai 39. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bahasa aslinya melihat roh. Karena hantu itu kalau bahasa aslinya bunyinya fantasma. Ini dalam bahasa aslinya bunyinya pneuma. Pneuma itu roh. Mereka menyangka melihat pneuma, bukan melihat fantasma. Jadi mereka menyangka melihat roh. Terus? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu, Karena roh tidak ada daging dan tulangnya. ya, karena roh tidak ada daging dan tulangnya, maka tak ada bentuknya. Oleh karena itu tidak berjenis kelamin apapun. Ya. Jadi oleh karena itu di dalam iman Kristen tidak ada Allah ibu, itu tidak ada. Ya kan, kalau dalam agama-agama lain kan ada ilah perempuan, ya. Kita tidak percaya gitu. Bahkan dalam gereja purba Maria disebut Bunda Allah, bukan berarti dia itu ibunya, bukan berarti dia istrinya Allah, enggak. Dia ibu, tapi yang dilahirkan penjelmaan Allah itu maksudnya. Maka disebut Bunda dari Allah yang dilahirkan ini, itu. Yang menjelma menjadi manusia, gitu kan? Nah, itu bukan karangan gereja Katolik, itu memang dari Alkitab gitu loh. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayatnya 43. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhan. Nah, sampai apa? Ibu Tuhan. Maria disebut apa di sini? Ibu Tuhan. Makanya kalau dengan tidak ngerti jangan sok-sok mengejek-ejek. Kok Allah punya ibu loh? Itu Alkitab loh yang ngomong. Nah, kamu percaya Yesus Allah bukan? Ya. Dilahirkan sebagai manusia oleh Maria bukan? Ya. Kalau gitu Maria itu bukannya ibunya manusia biasa atau ibunya Allah yang menjadi manusia? Ibunya Allah yang menjadi manusia. Maka Maria disebut Bunda Allah. Ngerti ya? Jadi bukan Allah Bapa itu dilahirkan Maria, enggak. Yang dilahirkan Maria adalah penjelmaan firman Allah yang adalah Allah. Nah, Allah bisa berubah enggak? Jadi kalau gitu, kalau Yesus Allah sebelum dia dikandung Maria, sudah Allah atau belum? Pada waktu di dalam perutnya Maria masih Allah tidak? Ketika keluar dari Maria mengenai daging masih punya sifat Allah enggak? Iya, makanya Maria ini Bunda Allah, dalam arti bundanya Allah yang menjadi manusia, gitu loh. Nanti ya. Karena nggak ngerti kadang-kadang kita mengejek tanpa ngerti. Padahal itu bahasanya Alkitab. Sampai mana? Sampai ibu Tuhanku. Bedanya ibu Tuhan dengan Bunda Allah apa? Sama aja kan? Ya, dah. Jadi itu artinya, jadi Allah yang satu disebut Bapa tadi sudah saya jelaskan. Kalau gitu hakikat keberadaan Allah itu gimana sih? Kalau dia bukan laki-laki, bukan perempuan tanpa wujud. Pertama, dia itu adalah terang, dia itulah roh tadi. Roh itu tanpa bentuk, tanpa laki-laki, tanpa
perempuan. Ya. Beda dengan rohnya manusia. Kalau roh manusia ada bentuknya. Meskipun bentuknya transparan, tapi ada. Nah, hantu gitu ya, ada bentuknya. Kalau rohnya lah, Allah disebut roh bukan dalam arti itu. Allah disebut roh dalam arti yang tak dapat dijangkau, sebagai yang bukan diciptakan. Ya. Yang kedua, Allah itu adalah terang atau cahaya, atau bahasa Arabnya nur. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Sang Tisekuang. Allah itu adalah terang. Ya. Kita baca, bukan hanya terang, dia sumber dari segala terang, Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, Bang Ji, membuktikan bahwa Allah Bapa di sini bukan jenis kelamin. Kalau Bapa segala terang berarti punya istri, wujudnya terang, anak-anaknya terang gitu. Enggak, bukan itu artinya. Ya toh? Jadi dia Bapa segala terang artinya dia sumber dari segala terang. Terangnya malaikat, terangnya ciptaan, terang ilahinya. Ya. Kita baca juga bahwa Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih ada bentuknya enggak? Tidak ada. Kasih itu energi. Energi yang keluar dari hati manusia. Dan Allah itu juga semacam energi. Nah, tapi yang memiliki pribadi. Nah, itu bedanya. Itu bedanya Allah dengan ciptaannya. Kita baca juga dalam Ibrani 12 ayat 9, dia adalah api yang menghanguskan bagi orang berdosa yang tidak mau bertobat. Tapi bagi orang yang kudus, hidup kudus, api itu menjadi terang yang menerangi orang itu sehingga dia menjadi seperti malaikat nantinya. Ya. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak mau bertobat. Jadi neraka itu bukan Allah itu Allah suka menyiksa, enggak. Karena Allah itu sifatnya api. Kalau diri kita wujudnya sampah, ya terbakar oleh api. Betul enggak? Jadi yang menyiksa siapa? Apinya atau diri kita sendiri? Ya diri kita sendiri. Kenapa hidup kita hidup sampah gitu loh. Hidup dalam dosa, hidup dalam kekotoran, itulah hidup seperti sampah. Tapi api yang sama kalau emas yang dimasukkan, makin panas makin apa? Makin murni. Itulah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah dan Allah terang dan kita hidup dalam kekudusan, kita makin dimurnikan, kita menjadi orang suci gitu loh. Jadi Allah itu tidak kayak Allah agama lain. Allah mengazab. Allah itu kasih, bukan tukang azab. Azab itu tahu artinya siksa. Yang menyiksa itu diri kita sendiri, bukan Allah. Allah tidak pernah menyiksa siapa-siapa. Karena kita membuat diri kita seperti sampah karena dosa, kita ketemu dengan terang itu nanti, ya kita terbakar. Jelas ini ya. Maka jangan salahkan Allah kalau sampai kita masuk neraka nanti. Kenapa hidupmu kamu biarkan jadi hidup seperti sampah, seperti kayu kering, seperti rumput, seperti jerami, kata 1 Korintus 3:15 itu. Ya toh? Teruskan. Kita baca Allah itu bukan manusia, Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Allah, aku ini Allah dan bukan manusia. Maka kita tidak bisa membayangkan Allah kayak dewa-dewa di kelenteng gitu, enggak bisa. Ya.
Karena dewa-dewa di kelenteng itu pada dasarnya bukan Allah kan, itu manusia yang dianggap hebat yang diperdewa gitu kan. Kayak Quan Kong itu masalah itu. Itu kan dulu jenderal kan. Di dalam cerita Samkok itu jenderal karena begitu pandainya berperang, dimuliakan oleh bangsa Tionghoa zaman kuno, akhirnya dianggap dewa. Kuan Yin pun begitu. Iya kan, itu kan anak raja tadinya, anak yang terakhir. Dan dia anak yang sebagai orang Buddha, anak yang saleh sekali. Akhirnya ciciknya itu iri sama dia, sampai dia diusir kan. Ketika diusir dia jadi bikuni. Nah, suatu hari papanya sakit. Dan papanya sakit tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Hanya disembuhkan oleh anak yang berbakti, yang bisa mempersembahkan datinya atau apanya itu untuk dimakan papanya sembuh. Nah, anaknya yang sudah jadi begitu datang, orang tuanya tidak sadar bahwa ini anaknya. Akhirnya dia rela memberikan tubuhnya, entah dagingnya atau jantungnya saya lupa, dimakan sama papanya sembuh. Dan akhirnya karena anak yang berbakti ini yang dapat membenarkan, lalu diperdewa, jadilah dewa Kuan Yin ini, Dewi Kuan Yin ini. Itu gitu ceritanya. Ada lagi yang berasal bukan dari manusia, dari mitologi. Siapa? Sun Gokong. Sun Gokong itu kan nggak ada. Iya kan? Sun Gokong itu kan cerita mitologi, nggak ada. Kalau Tong Samcong sih memang ada orangnya dulu. Tapi Cupace, Sun Gokong kuda sama si apa gamenya kuda itu semua tokoh-tokoh fiktif. Nggak pernah ada. Tapi kenapa kok bisa kalau ada acara Cap Gomeh? Kalau ada Cap Gomeh, ada di kelenteng, lah kok bisa ada rohnya Quan Kong datang, rohnya Sun Gokong datang. Padahal ini makhluk nggak pernah ada, kok tiba-tiba bisa merasuk. Ya kan? Nah, dari sini jadi kalau dewa-dewa ini itu makhluk-makhluk yang memang tidak pernah ada kebanyakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 tadi. Jelas ya? Yang terakhir, karena Allah itu bukan manusia, tidak bisa diserupakan apapun, maka dia tidak dapat disamakan dengan apapun. Kita baca dari 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Jangan disamakan seperti gajah, jangan disamakan seperti kaisar, jangan disamakan seperti gunung. Nggak ada bentuknya. Nggak dapat dilihat oleh siapapun. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah yang benar ya. Kita baca juga dari 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dan manusia tidak dapat melihat dia. Makanya kalau sembahyang jangan bayang-bayangkan siapa. Kalau kita membayangkan Tuhan Yesus, loh itu bukan Allah itu. Tuhan Yesus adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia gitu. Kalau Allah Bapa itu sendiri tidak bisa dilihat gitu. Jelas ya? Oke. Yesaya 44 ayat 7. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah seperti aku? Tidak ada meyu mboten wonten
tak ayak. Tidak ada yang seperti Allah sama sekali. Makanya jangan membayang-bayangkan itu jadi berhala di otak kita. Ketika mulai kita membayangkan, oh Allah seperti ini, seperti itu jadi berhala di otak kita. Nah, jadi Allah yang satu ini, yang disebut Bapa ini, tadi sudah kita jelaskan, di dalamnya punya firman. Yang firman ini disebut anak bukan karena dia kawin, tapi karena firman ini berada dalam dirinya lalu keluar dari dirinya. Yang melalui firman ini, dia menciptakan manusia. Loh, kok Romo kok 2 tunggal, kok 3 tritunggal belum, itu masih koma, belum selesai. Di samping Allah Bapa yang satu ini punya firman, saya bisa ngomong, bisa bicara, bisa berpikir kalau saya apa? Kalau saya hidup. Kalau saya mati bisa berpikir enggak? Bisa bicara enggak? Saya hidup karena saya punya apa? Punya roh. Roh saya ada di mana saya? Di dalam saya. Analoginya seperti itu. Jadi Allah Bapa yang satu itu punya firman, bisa menyatakan dirinya melalui firman, bisa menciptakan segala sesuatu melalui firman, karena dia punya roh, karena dia itu hidup. Sebagaimana rohnya manusia itu ada di dalam manusia, maka rohnya Allah juga ada di dalam Allah. Kita baca dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Bahkan dalam bahasa aslinya, bahkan hal-hal yang terdalam dari Allah. Kalau rohnya Allah ini mengetahui hal-hal yang terdalam di dalam diri Allah, berarti dia tinggalnya di mana? Ya di dalamnya Allah. Terus ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, rohnya manusia ada di mana kata ayat ini? Di dalam dia. Terus demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh. Nah, kalau rohnya manusia ada dalam manusia, maka rohnya Allah ya ada di dalam Allah. Jadi di dalam Allah yang esa yang disebut Bapa itu ada apa aja tadi? Firman-Nya yang kekal satu di dalam dia, yang mempunyai hakikat yang sama, yaitu hakikat ilahi dengan Bapa ini, tapi juga punya rohnya yang ada juga di dalam dia, karena itu juga punya hakikat yang sama. Hakikat apa? Hakikat Allah juga. Oleh karena itu rohnya Allah juga disebut Allah, karena ambil bagian dalam kodrat ilahi yang sama. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3:24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh. Allah ada di dalam kita, yaitu roh. Rohnya Allah disebut Allah karena tinggalnya di dalam Allah, ambil bagian dalam kodrat yang sama dengan Bapa. Demikian juga firman, ambil kodrat bagian yang sama. Ada berapa kealahan?
satu, tapi tinggal di dalam diri Allah sendiri, juga tinggal dalam roh firman-Nya, juga tinggal di dalam rohnya, karena baik firman maupun roh itu tinggalnya di dalam diri Allah yang satu. Jelas ya? Karena hanya satu kodrat ilahi, berarti ya memang hanya ada satu Allah. Tritunggal tidak menjelaskan jumlahnya Allah. Tritunggal menjelaskan bagaimana sih keadaan di dalam diri Allah yang satu itu. Jelas ya? Allah tidak berjumlah. Allah hanya satu. Jadi firman itu ambil bagian dalam kodrat ilahi yang satu itu. Roh juga ambil bagian dalam kodrat ilahi yang satu itu. Meskipun firman disebut Allah, roh juga disebut Allah, tidak ada tiga Allah, sebab kealahan firman maupun kealahan roh itu diambil dari kealahan yang satu yang ada di dalam diri Bapa. Jelas ini ya? Jadi kalau begitu, antara Tritunggal dan keesaan Allah tidak bertentangan. Tritunggal menjelaskan keberadaan di dalam Allah yang esa itu. Jelas ya? Jadi kita jangan takut gitu. Mereka mengatakan tiada Allah lain selain Allah yang esa. Alkitab kami juga mengatakan begitu. Allah tidak diperanakan. Iya, kami juga begitu, karena Yesus disebut anak Allah bukan dalam arti Allah kawin. Yesus disebut anak Allah karena dia adalah firman-Nya Allah. Jelas begitu ya? Nah, sekarang kalau gitu bedanya apa antara firman yang sama-sama keluar dari Bapa dengan Roh Kudus yang juga keluar dari Bapa? Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi Roh kebenaran keluar dari siapa? Dari Bapa. Firman keluar dari siapa? Dari Bapa. Jadi sumber kealahan itu siapa? Ya Bapa ini. Yang daripadanya firman-Nya dan rohnya berasal. Bedanya apa? Bedanya begini. Saya beri ilustrasi saja. Sebelum kata-kata saya keluar dari saya, tinggalnya di mana tadinya? Di dalam, ya. Lalu ketika keluar, fungsinya apa? Menyatakan apa yang ada di dalam diri saya. Betul? Melalui kata-kata. Dengan kata-kata yang saya ucapkan, Bapak Ibu mulai mengerti siapa saya. Tadi kan? Dengan kata-kata yang keluar dari Allah, maka firman-Nya ini menyatakan Allah, menyatakan Bapa. Kita baca dari Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Anak tunggal Allah, yaitu firman Allah, ialah yang menyatakan Bapa. Kata-kata saya ialah yang menyatakan diri saya. Jelas? Sehingga barang siapa mendengar kata-kata saya, orang ini mengenal saya. Kita baca dari Yohanes pasal 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Allah. Nah, barang siapa melihat kata-kata saya ini melalui telinganya,
dia melihat siapa orang ini. Jelas ya? Barang siapa mengerti Yesus, memahami Yesus, dia memahami Allah. Oleh karena itu, bagi kita wahyu itu bukan kitab yang jatuh gedebuk dari langit, enggak. Bagi kita wahyu itu adalah manusia, namanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa bagi kita nabi terakhir itu adalah Yesus ini. Kenapa? Nabi adalah orang yang menerima firman-Nya Allah. Ya tidak semua diberikan. Diberikan Yesaya sedikit, diberikan Abraham sedikit, diberikan itu. Tapi Yesus bukan yang menerima firman. Yesus adalah firman itu seutuhnya yang menjadi manusia. Jelas? Kalau Yesus adalah firman itu seutuhnya yang menjadi manusia, maka dialah yang mewahyukan diri Bapa seutuh-utuhnya. Maka menurut iman Kristen, tidak ada nabi lagi sesudah Yesus, sebab dia adalah nabi terakhir. Kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, maksudnya zaman perjanjian lama, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Jadi zaman dulu Allah itu berbicara kepada nenek moyang orang Israel beberapa kali, bukan hanya satu kali saja. Kepada Adam dia bicara di Taman Eden. Kepada Abraham dia bicara memberikan janji. Kepada Nuh dia bicara, aku tidak akan lagi menjatuhkan hujan sampai banjir lagi. Kepada semua kepada Musa dia berbicara sampai dituliskan. Jadi dia berbicara berulang-ulang pada waktu perjanjian lama. Dan dalam berbagai cara. Caranya macam-macam. Caranya dengan menampakkan diri seolah-olah jadi malaikat. Malaikat Tuhan bicara. Caranya dengan bisikan. Seperti kita Musa lari ke Gunung Horeb. Si Elia lari ke Gunung Horeb dibisik. Dengan penampakan bersinar dia berbicara, mendiktekan kitab. Seperti pada waktu zamannya Musa. Dengan nubuat, dengan mujizat. Jadi dia berbicara berulang kali dalam berbagai cara. Itu dulu. Baca lagi. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Tetapi maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah, masa nabi sudah selesai. Di zaman akhir ini Allah tidak berbicara melalui nabi lagi. Bicaranya melalui anaknya, yaitu firman-Nya yang utuh, yang total itu turun ke bumi menjadi manusia. Berarti dialah nabi terakhir, dialah wahyu pamungkas. Sesudah Yesus tidak ada nabi lagi, sesudah Yesus tidak ada wahyu lagi. Dialah materai segala kenabian. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa
Allah dengan materai. Dialah yang telah disahkan oleh Allah Bapa dengan materainya, tok, selesai. Kalau surat sudah dimeterai, bisa ditambah-tambah nggak? Bisa diganti-ganti tidak? Tidak. Yesus telah dimeteraikan oleh Allah, tok. Dialah nabi terakhir. Siapapun sesudah Yesus ngaku nabi apapun, kadaluwarsa. Jelas? Siapapun sesudah Yesus ngaku nabi apapun, entah itu Joseph Smith, nabinya orang Mormon, entah itu Mr. Ellen G. White, nabinya orang Advent, semuanya sudah kadaluwarsa. Sebab nabi terakhir sudah dimeteraikan, tidak bisa diubah-ubah. Namanya Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Amin. Ini yang banyak tidak bisa diajarkan di gereja gitu loh. Sehingga banyak orang mudah saja meninggalkan Kristus karena tidak mengerti masalah ini. Ya. Nah, dengan Yesus ini adalah firman. Maka sebenarnya firman itu bukan kitab. Firman itu dia yang sekarang sudah naik ke surga itu. Alkitab ini apa? Kesaksian Roh Kudus tentang Sang Firman itu. Maka tujuannya kita membaca Alkitab adalah untuk mengenal Sang Firman. Bukan untuk hafal bunyinya. Itulah sebabnya mengapa kita orang Kristen tidak diharuskan membaca Alkitab dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya. Kalau saya sih, karena saya mengajar, saya harus tahu supaya orang tidak disesatkan gitu. Kalau saudara, yang penting tahu Yesus siapa. Jelas ya? Jadi tujuan kita membaca Alkitab bukan hanya sekedar hafal bunyinya, tapi supaya mengenal Sang Firman yang hidup itu. Sudah? Jadi firman itu datang untuk menyatakan Bapa. Nah, kalau roh itu gambarannya nafas. Ketika kata-kata saya keluar, firman saya lahir, fungsinya berbeda dengan ketika nafas saya keluar. Saya boleh menghembuskan nafas saya selama 3 jam, tapi saudara tetap tidak mengerti siapa saya. Sebab nafas itu fungsinya bukan untuk menyatakan orang yang miliki nafas. Nafas itu hanya membuktikan orang itu punya kuasa, punya hidup. Itu ya. Tetapi tanpa nafas pun kata-kata saya tidak akan bisa sampai ke telinga saudara. Karena tidak ada vibrasi yang masuk ke telinga yang akhirnya saudara mengerti saya. Oleh karena itu, kata-kata saya dan firman saya harus bekerja sama agar orang itu mengenal saya. Itulah sebabnya orang tidak bisa mengenal Allah di luar Yesus. Tapi orang tidak dapat mengaku Yesus tanpa roh tadi. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu fungsinya Roh Kudus. Fungsinya Roh Kudus membuat Kristus dikenal dalam batin kita oleh kita, dan melalui kenal Kristus kita kenal Bapa. Ngerti? Jadi kalau gitu fungsinya Roh Kudus apa?
Fungsinya Roh Kudus itu adalah merupakan kuasa dan hidupnya Allah yang melaluinya Allah memberikan kehidupan terhadap ciptaannya yang diciptakan melalui firman. Firman yang menjadikan roh yang memberi hidup. Kita baca di dalam Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. ya. Roh Allah disebut nafas. Makanya saya umpamakan nafas tadi. Itu nafas ilahi yang memberikan kehidupan kepada makhluk. Tapi itu juga kuasa ilahi yang menjadikan makhluk itu memiliki kehidupannya dan mukjizat Allah. Coba kita baca di dalam Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan Coba ayat 32 teruskan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Terus? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Terus? Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena belum bersuami? Bukan, bahasa aslinya bukan belum bersuami. Karena saya tidak mengenal pria. Ego andro ginosko. Saya tidak mengenal pria. Jadi dalam pikiran Maria memang dia tidak akan menikah dengan Yusuf. Ya. Makanya dia tanya bagaimana mungkin terjadi aku punya anak. Aku tidak kenal pria. Terus apa katanya? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha Roh Kudus di sini disamakan dengan kuasa Allah. Jadi kalau gitu Roh Kudusnya Allah itu adalah tinggalnya dalam Allah, dialah nafasnya Allah, dialah hidupnya Allah, dialah kuasanya Allah. Makanya jangan rendahkan Roh Kudus hanya disamakan dengan bahasa roh, terlalu kecil itu. Roh Kudus sama dengan bahasa roh. Itu hanya masalah satu dari manifestasinya Roh Kudus, bukan Roh Kudus itu sendiri. Banyak orang keliru itu. Kalau tidak punya bahasa roh, tidak ada Roh Kudus, siapa bilang? Ada bahasa roh atau tidak? Kalau kita beriman kepada Kristus dan dibaptiskan, kita akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Makanya ya saudara yang tidak punya bahasa roh, jangan putus asa, jangan cari-cari, malah setan yang masuk ke dirimu nanti. Ya. Dulu ketika saya masih karismatik, saya fanatik sekali itu kalau orang dulu masih boleh tahun 70-an tuh kan. Nginjili orang pinggir jalan tuh. Kalau saya lihat saya tanya, Anda Kristen? Iya, udah terima Roh Kudus. Apa itu? Saya terangkan, langsung saya tumpangi tangan, saya suruh bahasa roh di situ. Sampai lihat, oh orang itu kerasukan katanya. Ya ternyata enggak gitu. Alkitab mengatakan kalau kita beriman, kita akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Kapan? Ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, apa terus? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tuh. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi tidak semua harus terima Roh Kudus, enggak. Terima apa? Tidak terima bahasa roh, enggak. 1 Korintus 12 ayat 28. 1
Terima puji Tuhan enggak ya, jangan cari-cari nanti setan yang masuk loh ya. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Allah telah menetapkan beberapa orang. Artinya apa kalau beberapa orang? Beberapa orang artinya apa? Ya enggak semua. Terus beberapa orang ditetapkan apa katanya? Menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul. Nah, apakah semua harus jadi rasul kalau gitu? Yang dirasuli siapa kalau semua jadi rasul? Terus? Kedua sebagai nabi. Nabi, lalu yang dinubuati siapa kalau semuanya nabi? Terus? Ketiga sebagai pengajar. Semuanya diajar siapa kalau semuanya pengajar? Terus? Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, terus? Untuk melayani, terus? Untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Terus kan? Adakah mereka semua rasul? Apa jawabannya? Atau nabi? Dan apa jawabannya? Adakah semua mereka rasul? Jawabannya ya atau enggak? Tidak. Adakah semua rasul? Tidak. Terus? Atau nabi? Atau nabi juga tidak. Terus? Atau pengajar? Pengajar ya bukan. Terus? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Nyatanya enggak kan? Terus? Atau untuk menyembuhkan? Iya, nyatanya enggak semua punya karunia itu. Terus? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Berarti juga tidak. Maka jangan itu yang dicari-cari, nanti malah roh yang lain yang masuk pada saudara, bahaya itu nanti. Setiap 10 hari sesudah 10 hari sebelum Pentakosta puasa cari Roh Kudus. Loh, kami tuh enggak tahu waktu kamu beriman Roh Kudus telah memeteraikan dirimu. Kenapa cari-cari yang enggak gitu? Ya 10 hari itu kan pengalaman para rasul, itu sejarah bukan perintah. Itu kejadian sejarah bukan perintah, harus begitu, enggak ada itu. Jelas ya? Jadi itulah Roh Kudus itu ada di dalam Allah sebagai prinsip hidupnya Allah, sebagai kuasa Allah, sebagai hidup prinsip kuasa dan cara Allah mencerahi manusia melalui firman-Nya. Oleh karena itu Allah selalu bekerja bersama firman dan rohnya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Jadi langit dijadikan oleh firman. Terus oleh nafas dari mulutnya segala tentara langit, yaitu planet-planet, dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Nafas Tuhan tadi apa? Roh. Berarti kalau gitu Tuhan Yahweh itu berkarya melalui firman-Nya dan roh-Nya. Dengan firman-Nya dia menjadikan segala yang ada. Dengan roh-Nya dia memberi kehidupan kepada segala yang ada. Jadi Tritunggal itu bukan karangan para pemimpin gereja, tetapi itu ajaran Alkitab itu sendiri. Kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan? Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Jadi pada waktu Allah menciptakan, siapa yang hadir? Roh Allah. Terus? Berfirmanlah Allah, jadilah. Nah, siapa yang menjadikan? Firman. Tritunggal sudah ada dari awal, meskipun belum dalam bentuk yang konkret seperti dalam perjanjian baru. Ada Allah, ada rohnya, ada firman-nya. Ya. Nah, bedanya saudara, kalau roh kita
kita dan nafas kita dan roh kita itu bentuknya hanya berwujud suara dan berwujud nafas. Dalam hal Allah tidak demikian. Firman-Nya Allah punya hidup sendiri di dalam Allah. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, berarti anak atau firman itu punya hidup. Di dalam dia ada hidup. Kalau punya hidup, punya kesadaran tidak? Punya. Maka itulah sebabnya firman-Nya Allah disebut punya pribadi. Akhirnya artinya memiliki hidup. Oleh karena itu bisa dikasih Allah sejak kekal. Bukan benda mati. Loh kok bisa begitu? Ya iya, Allah kan beda dengan kita. Kalau kata-kata kita ya suara saja. Tetapi ternyata kata-katanya Allah punya hidup. Sehingga di dalam Allah ada kasih timbal balik. Rohnya Allah juga begitu. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup. Nah, kalau roh memberi hidup, dia punya hidup gak dalam dirinya? Romo Daniel memberi permen. Romo Daniel punya permen gak? Ya punya. Kalau nggak punya gimana bisa memberi permen? Demikian roh itu memberi hidup. Berarti dalam dirinya punya hidup nggak? Punya hidup. Kalau punya hidup punya kesadaran nggak? Kesadaran. Itulah kesadaran ilahi, inilah yang sering dibahasakan sebagai pribadi. Dalam Allah yang satu ini ada 3 pribadi. Tapi pribadi bukan berarti orang yang berdiri sendiri-sendiri, bukan. Pribadi dalam pengertian Bapa punya hidup, yang hidupnya itu di-share dengan firman-Nya, dengan rohnya, sehingga firman dan roh mempunyai hidup seperti hidupnya Bapa yang satu ini, sehingga Bapa bisa mengasihi firman sejak kekal. Tadi kan sudah kita bahas. Dan kasihnya itu dibagikan oleh rohnya. Coba kita baca Roma 5 ayat 5. Coba ya. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus fungsinya apa? Menurut ayat ini, Roh Kudus fungsinya apa? Mencurahkan kasih Allah. Jelas? Roh Kudus itu kekal tidak? Ya kekal. Rohnya Allah kok tidak kekal gimana? Kalau roh Allah tidak kekal berarti ada waktunya Allah itu mati karena tidak punya roh. Berarti rohnya Allah harus kekal, sama dengan Allah itu kekal. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Kalau roh itu kekal, fungsinya kekal tidak? Kekal. Fungsinya tadi apa? Mencurahkan kasih. Kalau sesudah ada manusia, kasih itu dicurahkan ke dalam hati kita. Sebelum ada manusia, kasih itu dicurahkan Roh Kudus pada siapa? Kepada Dia yang sejak kekal dikasihi Bapa. Siapa itu? Firman. Jadi sejak kekal di dalam diri Allah ini ada lingkaran gerak cinta kasih dari Bapa melalui Roh Kudus kepada Firman, dari Firman melalui Roh Kudus kepada Bapa, sehingga gerak hidup Allah itu adalah gerak hidup kasih. Itulah sebabnya Allah disebut kasih. Bukan karena Dia mengasihi kita. Sebelum ada kita pun Dia kasih. Kenapa? Bapa mengasihi Firman dalam Roh Kudus. Firman mengembalikan kasih itu kepada Bapa di dalam Roh Kudus. Jelas ya? Makanya Allah itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, karena gerak itu tanda hidup. Dan di dalam Allah ada gerak apa?
gerak kasih tadi. Dari Bapa kepada Putra oleh Roh Kudus, dari Putra kepada Bapa oleh Roh Kudus. Nah, kita menyebut Yesus sebagai Tuhan bukan dalam arti itu. Ini sedikit saya jelaskan. Yesus disebut Allah karena dia firman-Nya Allah yang memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Tapi Yesus disebut Tuhan bukan dalam arti itu. Nah, ini kita harus bedakan. Kata Tuhan dan kata Allah yang dikenakan kepada Yesus artinya tidak sama. Mari kita baca dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan menurut ayat ini? Yesus. Sebab jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, terus dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Bahwa Allah telah membangkitkan dia. Jadi siapa yang Tuhan? Siapa yang membangkitkan Tuhan? Allah. Berarti kalau gitu kata Tuhan dan Allah di sini sama enggak? Saya ajak berpikir saudara, jangan hanya dengar aja. Baca lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yesus. Terus? Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan. Yang membangkitkan Yesus yang Tuhan itu siapa? Kalau gitu Allah dan Tuhan dalam ayat ini artinya sama enggak? Tidak. Allah yang membangkitkan, Tuhan yang dibangkitkan. Jelas? Kita baca juga tadi di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia. Siapa yang membangkitkan? Yesus? Allah. Kita baca juga 1 Korintus 6 ayat 11, ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dan Allah artinya sama, ini kalimat tidak masuk akal. Allah yang membangkitkan Tuhan. Ini kalimat apa ini? Mungkin saudara tidak pernah berpikir ini. Kalau baca Alkitab dipikir, jangan hanya baca gitu aja. Ya. Allah yang telah membangkitkan Tuhan. Kalau gitu Allah dan Tuhan sama nggak artinya di sini? Enggak. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa satu Allah? Bapa. Terus? Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, satu Allah siapa? Bapa. Satu Tuhan siapa? Yesus Kristus. Baru jelas sekarang ya? Nah, kalau gitu apa sih artinya? Apakah Yesus itu Allah? Ya, kalau yang kita lihat bahwa dia adalah firman-Nya Allah yang adalah Allah. Nah, bagaimana kita menyebut Yesus itu Tuhan? Tuhan itu artinya orang yang punya kuasa. Kapan Yesus diberi segala kuasa? Ketika dia bangkit dari mati. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kalau telah diberikan berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Allah Bapa. Apa yang diberikan pada Yesus? Segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi.
Kalau orang yang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Kalau orang punya segala kuasa namanya apa? Maha penguasa. Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh karena itu namanya itu. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu loh artinya Tuhan untuk Yesus itu. Jadi Tuhan untuk Yesus itu adalah Dia yang diangkat dalam kemuliaan, diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi ketika kita menyebut Tuhan Yesus, artinya bukan otomatis Allah Yesus. Kalau kita menyebut Tuhan Yesus artinya Sang Maha Penguasa Yesus, Sang Mesias yang telah ditinggikan dan dimuliakan tadi. Nah kalau gitu kita ini anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah? Nah, sekarang kita ini anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah? Kenapa? Tuhan itu jabatan tidak pernah punya anak. Mas Kaisang itu anaknya presiden atau anaknya Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi, bukan hanya presiden tidak punya anak. Betapa latahnya kita tanpa berpikir. Saudara, kita anak-anak Tuhan, kalau sudah bilang kamu salah, saya akan bilang. Tidak ada kita disebut anak Tuhan itu. Baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak siapa? Anak Allah. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, kita menyebut Bapa pada Allah itu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Nah, kurang jelas apa sih sebenarnya? Makanya hal-hal yang kecil ini perlu dibenahi loh ya saudara. Sebab salah kita mengerti, nanti yang lain-lain jadi salah. Nah, ketika kita berbicara tentang Yesus Tuhan, nah nanti dia, wah Tuhan kok dilahirkan, kita tidak bisa jawab itu nanti. Ya kan? Tuhan kok bisa mati? Tuhan kok sakit? Karena kita salah dari awal. Dalam pengertian yang mengkritik, Tuhan dalam pengertian mereka adalah Allah. Nah, kalau Allah ya memang tidak bisa mati, tidak bisa dilihat, tidak bisa sakit, tidak bisa lahir. Kalau Yesus adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia, lalu diangkat dalam kemuliaan sebagai keturunan Daud, Mesias keturunan Daud yang berkuasa atas segala-galanya, maka dia disebut Tuhan. Sebagai raja yang punya kuasa disebut Tuhan. Lah kan manusia ya bisa sakit, ya bisa lapar, ya bisa apa gitu. Ngerti ya? Jadi gelar Tuhan untuk Yesus itu menuju kepada kemanusiaannya yang telah dimuliakan sebagai Mesias. Jelas ya? Jadi kalau gitu kita bukan anaknya Tuhan, bukan anaknya Tuhan Yesus. Kita anak-anak Allah, Allah Bapa. Jelas itu ya? Makanya kalau berdoa juga harus diluruskan sekarang.
Jangan Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, ya salah itu. Allah Bapa kami, Allah Bapa kami. Ayo siapa yang doanya gitu? Mulai dibenahi sekarang ya. Allah Bapa kami, ya Allah Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus gitu loh. Jelas ya? Jadi saya tanya sekarang, apakah Yesus itu Allah? Bagaimana jawabannya? Lihat dulu. Kalau dilihat dari dirinya sebagai firman, dia Allah. Kalau sebagai yang menjadi manusia, dia ya manusia. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya, karena dari dia telah diangkat dalam kemuliaan, diberi segala kuasa di surga dan di bumi sebagai Mesias yang telah ditinggikan. Jelas ya? Ya, saya harap ini akan menolong saudara nanti diskusi dengan orang luar sana. Jangan bingung lagi nanti, wah telepon nomor Romo saya gimana loh, kok nggak mendengarkan tadi ya kemarin yang saya ajarkan. Ya, baik, saya kira saya cukupkan sekian dulu. Tuhan berkati, shalom.